Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cijenjung. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Pada kesempatan kali ini, bersama saya Putri Susi Elwis dari SDN 25 Sisawah. Saya Adri Junaidi dari SDN 27 Tamparungo. Saya Apriandi dari SDN 13 Palangki. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu gimana? Alhamdulillah sehat juga Pak. Oh ya, pada hari ini Bapak akan mengadakan proses coaching ya Pak? Ya begitulah Bu. Oke, sebelum melaksanakan proses coaching ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh ya Pak? Boleh. Baik, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coachee itu akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau juga jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Pak? Baik Bu. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak. Ya. Jadi dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan satu lagi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan atau yang akan Bapak observasi? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee Bu. Begitu Bu. Baik, jadi ada 2 ya Pak ya. Yang akan Bapak kembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu yang bagaimana Pak? Ketercapaian indikator yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coachee itu mendapatkan solusi permasalahannya dan coachee tersebut tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui langkah-langkahnya. Baik, jadi Bapak indikator ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atau permasalahannya ya Pak. Baik, Bapak makasih atas jawaban-jawaban. Akan Bapak melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi kembali ya Pak. Iya Bu. Silakan Bapak lakukan lagi proses coachingnya. Baik Bu. Semoga sukses ya Pak. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Peri. Waalaikumsalam Pak Adri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi Pak Peri menghubungi saya, mungkin ada yang Pak Peri bicarakan atau ingin sampaikan kepada saya. Ada Pak. Kira-kira apa topik agenda percakapan kita hari ini? Topik yang ingin saya bagikan dengan Pak Adri yaitu tentang proses pembelajaran saya di kelas 2. Jadi ya yang ingin Pak Peri sampaikan. Sekarang apa yang ingin Bapak peroleh atau dapatkan dari percakapan ini?
yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini adalah saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya, Pak, yaitu tentang pembelajaran saya di kelas 2, yang mana agar pembelajaran saya dapat menarik minat anak-anak atau murid saya murid di kelas, dan mereka pun bersemangat dalam proses pembelajaran. Jadi mengingat permasalahan ini, situasi yang bagaimana yang Bapak hadapi sekarang? Situasi yang saya hadapi di kelas 2, Pak, itu agak kurang dalam memahami materi yang saya berikan. Anak-anak saya terkesan kurang bersemangat saat belajar, kemudian mereka sering bermain di kelas gitu, Pak. Kira-kira apa menurut Pak Ferry yang mempengaruhi hal tersebut? Setelah saya identifikasi, menurut saya yang memengaruhi hal tersebut mungkin karena metode saya dalam mengajar belum sesuai dengan kebutuhan siswa, serta penggunaan media pembelajaran yang mungkin masih kurang sehingga murid-murid kurang tertarik atau kurang bersemangat dalam proses pembelajaran. Situasi apa yang Bapak inginkan agar apa yang Bapak inginkan itu terlaksana? Situasi yang saya inginkan adalah murid saya di saat belajar mereka sangat antusias dan bersemangat sehingga materi yang saya sampaikan mudah dipahami oleh mereka. Kira-kira menurut Pak Ferry apa yang bisa membuat hal itu terjadi? Menurut saya, Pak, mungkin yang bisa membuat hal tersebut terwujud adalah penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi dan media pembelajaran yang menarik gitu, Pak. Iya. Jadi apa rencana atau gagasan yang akan Pak Ferry lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan adalah melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai juga dengan bakat dan minatnya, Pak. Sekarang apa saja yang telah Bapak persiapkan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian paparan materi serta media pembelajaran yang menarik bagi murid, Pak. Sekarang apa yang dapat memastikan hal itu dapat berjalan sesuai gagasan atau rencana Bapak tadi? Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga pembelajaran nanti berjalan dengan lancar. Ya, dan apa yang Bapak sampaikan dapat berjalan dengan lancar, ya Pak. Iya. Jadi dari solusi yang telah Bapak sampaikan tadi, apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi kita ini? Saya akan melakukan persiapan, kemudian langsung menerapkan di kelas saya, Pak. Kapan kira-kira waktu untuk dapat menjalankan hal tersebut? Saya akan melakukannya secepat mungkin, Pak. Siapa saja yang perlu kira-kira Bapak Ferry minta dukungan agar terlaksana rencana yang Bapak inginkan? Selain dukungan dari murid-murid saya, Pak, saya juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan rekan kerja agar mereka dapat memberikan masukan-masukan umpan balik agar pembelajaran saya nanti berjalan dengan sukses. Jadi Pak Ferry, dari percakapan kita yang pernah lebar tadi, Pak Ferry, mungkin Pak Ferry dapat menyimpulkan percakapan kita hari ini. Bisa, Pak. Ya. Jadi dari percakapan kita hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya dapat menemukan solusi permasalahan saya sendiri dalam mengatasi proses pembelajaran terhadap murid saya, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat murid saya di kelas. Mudah-mudahan ya Pak Ferry, apa yang Pak Ferry rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana Pak Ferry. Mungkin pembicaraan kita mungkin sudah sampai sini dulu. Mungkin di lain waktu kita dapat bertukar pikiran lagi. Biasa sekali apa yang Bapak Ferry ingin lakukan, mudah-mudahan berjalan dengan sukses. Ya Pak Ferry, mungkin sampai di sini dulu Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Bu Wen. Baik Pak Rudi, bagaimana tadi hasil dari coachingnya? Adakah berjalan dengan lancar Pak?
Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Pak yang akan saya tanyakan kepada Pak Rudi. Ya, silakan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja yang sudah didapatkan dari saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi selama coaching, saya sudah melakukan dengan alur TIRTA, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi permasalahan. Baik, jadi Pak Rudi sudah berhasil ya Pak, sudah berhasil menemukan proses coaching sesuai dengan alur TIRTA. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, ada beberapa catatan. Rudi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur TIRTA, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Pak Rudi sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Pak Rudi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching, agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap coaching. Artinya di situ Bapak ada kehadiran penuh. Kemudian Bapak sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bapak tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak, Ya. sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang sudah Bapak berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Pak, boleh? Boleh Bu? Untuk kedepannya Pak, kompetensi apa lagi sih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, berdasarkan hasil coaching hari ini Bu, saya ingin mendalami dan memahami alur TIRTA lagi Bu, supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik. Baik, Pak, luar biasa sekali. Jadi Bapak akan mendalami lagi ya alur TIRTA-nya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi, dan sudah melakukan proses coaching dengan alur TIRTA. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ferry, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu. Terima kasih Pak Ferry sudah meluangkan waktunya untuk sore hari ini. Iya Bu. Gini Pak Ferry, akhir-akhir ini saya lihat Pak Ferry agak sedikit bingung nampaknya. Iya Bu, mungkin saya perlu di coaching ya Bu, untuk membantu saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi, terutama di kelas 2B yang saya ajar Bu, yaitu beberapa anak nampaknya kurang semangat Bu kalau belajar. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu ya Pak. Kira-kira apa yang Bapak inginkan dari akhir percakapan singkat kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi terbaik untuk menghadapi beberapa murid yang kurang bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Jadi Pak Ferry ingin mencari solusi terbaik ya untuk murid yang tidak bersemangat mengikuti dalam proses pembelajaran. Jelas ya Pak? Iya Bu. Oke. Pak bisa menjelaskan lebih jauh tentang hal apa yang telah Bapak lakukan? Baik Bu, yang pernah saya lakukan, yang pertama saya sudah merancang kegiatan yang menarik bagi semua anak, kemudian sudah menyesuaikannya juga dengan tujuan pembelajaran. Namun di sini masih terlihat Bu, beberapa anak kurang tertarik dengan apa yang saya sampaikan di kelas. Oke Pak Ferry, setelah mengetahui ada beberapa murid yang belum bersemangat untuk mengikuti kegiatan yang telah Bapak sediakan, apa usaha yang akan Bapak lakukan? Akhir pembelajaran saya sudah sering melakukan refleksi Bu tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan kepada anak, dan sudah berusaha juga merancang kegiatan yang bervariasi. Terus apa yang akan Bapak Ferry temukan? Apa yang Bapak Ferry temukan setelah merefleksi itu? Namun yang saya temukan masih ada beberapa murid yang belum bersemangat dalam mengikuti pembelajaran.
Nah, sekarang Bapak sudah tahu kemampuan murid tersebut. Apa rencana yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Rencana yang akan saya lakukan mungkin mendiagnostik awal dan mengidentifikasi gaya belajar dari murid-murid saya yang kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya akan menyediakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Kegiatan yang sesuai dengan bakat dan minat anak yang bagaimana yang Bapak maksud? Gini Bu, setelah saya mengidentifikasi gaya belajar anak sesuai dengan bakat dan minatnya, saya akan membuat kegiatan yang bervariasi dan kegiatan yang disukai mereka. Baik Pak, membuat kegiatan yang bervariasi dan sesuai dengan bakat serta minat anak ya Pak. Ada lagi rencana Bapak yang lain? Sejauh ini mungkin hanya itu Ibu. Kalau Bapak nilai dari rentang nilai 1 sampai 10, murid ini sudah mendapatkan kemajuan di angka berapa Pak? Mungkin masih di rentang nilai 4 Bu. Karena memang ada juga faktor lambatnya belajar mereka, di mana mereka memang merasa kesulitan dalam mengerjakan beberapa kegiatan yang telah saya sediakan. Terus bagaimana selanjutnya rencana Bapak? Ya itulah Bu, dengan membuat dan menyediakan kegiatan yang menarik, bervariasi dan sesuai atau menyesuaikan dengan minat dan bakatnya. Oke, sekarang rencana itu mulainya kapan nih Pak? Rencana mungkin saya akan menerapkannya di awal semester 2 besok ya Bu, karena kebetulan sekarang kan udah mau mendekati ujian akhir semester 1. Oke, siapa saja yang terlibat dalam hal ini Pak? Yang terlibat, yang mungkin saya akan melibatkan yaitu kepala sekolah, rekan kerja, dan orang tua murid pastinya. Baik Pak, semoga rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan baik ya Pak. Ya Bu. Terima kasih ya Bu atas pencerahannya. Berhubung waktu maghrib udah mau masuk, jadi mungkin percakapan kita akhiri sampai di sini ya Bu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.